Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada satupun anggota polisi mau kasih nama anaknya Firaun. Iya Pak, tuh pada populer itu Firaun Pak. Ada nama Al-Quran, saya kasih ke Firaun. Enggak mau Pak, jangan kasih nama. Bapak dituduh aja Firaun, Bapak ngamuk Pak. Coba Bapak kuat fitness, besar-besar sininya Pak, kayak besi-besi. Begitu jam 11 loyo Pak, sampai jam 5 di depan makanan terus Pak. Itu baru 1 hari kau sudah loyo. Apa yang kau mau sombongkan di hadapan Allah? Bu, anggota tubuh paling mulia nih, badan, kepala. Ibu bercanda sama saya, dorong pantat masih senyum, dorong perut masih senyum, dorong kepalanya buka polda. dorong silakan dorong. Kiamat Bu. Pak Kapolda kasih saya honor besok, enggak tahu sebentar tuh besok. Dia kasih saya puluhan juta, tapi pakai kaki Pak. Ustadz, kau pulanglah ini honormu. Pasti saya bilang Pak, meskipun Bapak kasih saya jangan hina saya Pak. Kenapa? Anggota tubuh paling hina kaki. Tapi ketika Anda bertemu Allah, kepalamu yang mulia ini rendahkan sehina kakimu. Kenapa? Kau bertemu dengan Zat yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadangkala polisi baik tapi istrinya yang menghasut. Pulang pengaji, jangan juga kau tersinggung, bukan kamu di sana, karena saya ceramah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilkada. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak mau kalau kita dengar ceramah, maka dia goda kita untuk tidak datang. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang. Ini kan capek kerja seharian. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang. Tapi alhamdulillah karena ada Kapolda, sehingga kita hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita agar tidak dengar ceramah. Dia bisik lagi kita, nggak usah dengar ceramah, nggak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang HP-nya. Simpan dulu HP-nya Bu ya, simpan dulu ya. Kita dengar ceramah dulu, simpan dulu ya. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Oh, kenapa bapaknya yang happy? Simpan dulu HP-nya Bu ya, bisa? Bisa? Ya, wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian,
teristimewa yang kita hormati Bapak Kapolda Lampung, Bapak Inspektur Jenderal Helpi Assegaf beserta nyonya yang insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kita hormati Bapak Wakapolda. Ini hebatnya kalau Wakapolda, beliau meskipun bintang 1 ada kelebihannya daripada Pak Kapolda. Kelebihan beliau bisa mewakili Kapolda, sementara Kapolda tidak bisa mewakili beliau. Alhamdulillah ya. Dan seluruh PJU yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara kita ini 2, Nuzulul Quran dan buka puasa. Ini efisiensi anggaran. Ya. 1, kita bahas dulu Nuzulul Quran. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu Pak, mohon dijawab dengan ikhlas. Ini gaspol atau rem-rem? Hah? Oke, bapak-bapak bilang gaspol. Ibu-ibu gaspol atau rem-rem? Nah, gaspol. Jangan memang marah nanti kalau kena ceramah ya. Oke. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, itu sebelum turun Quran ada sebuah masyarakat belum Mekah namanya Hijaz. Di Hijaz itu Pak, sekarang masyarakatnya digelari dengan jahiliyah. Jahiliyah namanya Bu. Apakah jahiliyah itu bodoh? Tidak. Jahiliyah bukan identik bodoh. Abu Jahal pintar, Abu Lahab pintar, Abu Sofyan pintar, Abu Gosok, ya kan, pintar mereka. Lalu kenapa mereka disebut jahiliyah? Karena sifatnya sombong, angku, borok, takabur, sombong. Nah, ibu-ibu, apa itu sombong? Ibu-ibu PJU pakai emas, sombong? Belum tentu, itu rezekinya ibu. Kapan dia sombong? Pandang enteng orang tidak pakai emas. Bapak-bapak PJU pakai baju Lacoste, lari kosong terus. Ada itu cap buaya Pak toh? Yang katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap keluar. Iya kan? Bapak pakai Rolex, pakai Louis Vuitton, sombong? Belum tentu, bisa jadi itu hadiah dari pengusaha. Kapan dia sombong? Nganggap remeh orang lain. Itulah sombong. Sombong itu Bu, 2 karakternya. 1, nganggap remeh orang lain. 2, menolak kebenaran. Masyarakat jahiliyah waktu itu Pak, ada struktur kemasyarakatannya. Ada namanya bangsawan, ada budak. Struktur masyarakat, beda struktur jabatan. Ada Kapolda, Wakapolda, PJU dan seterusnya. Boleh punya begitu struktur, boleh. Yang tidak boleh sombong. Apa sebabnya orang sombong? Kata Nabi 4. Silakan periksa masing-masing dirinya. Yang pertama kata Nabi, orang bisa sombong karena bertambahnya jabatan. Tadinya Wakapolda, tiba-tiba jadi Kapolda. Jangan sombong. Kenapa? Jabatan ada batasnya. Sudah berapa Kapolda di sini? Banyaknya fotonya saya lihat tadi. Pada akhirnya pensiun. Iya toh? Biar kamu disuka sama Kapolda, ada batasnya. Biar kamu punya prestasi hebat, ada batasnya. Kapolri, ada batasnya. Apa? Pensiun. Sudah selesai pensiun, masih mau pakai tongkat. Masuk di Mabes Pak, dia bilang orang, oh sudah gila kasihanin bapak ini. Iya toh, apa yang kita mau sombongkan? Orang Pak, makin tinggi jabatannya dan makin santun, makin sopan, orang makin respect. Maafkan saya, bapak-bapak, maafkan saya. Ada mantan Kapolri yang setiap saya masuk di ruangan Polda maupun Polri, Mabes, selalu ada fotonya. Padahal dia kurus. Namanya Hugeng. Nggak kaya Pak. Nggak ada asetnya triliunan.
tapi sampai sekarang dikenang. Salah satu sebabnya rendah hati. Kalau dia Kapolda, Jenderal, petenteng sombong, dia doakan orang Pak cepat mutasi. Mudah-mudahan cepat pindah, bikin sakit hati. Orang makin baik akhlaknya, makin tinggi jabatannya, makin rendah hati. Apa yang kita mau sombongkan dengan jabatan? Pasti ada batasnya. 2, bertambahnya apa lagi? Bertambahnya ilmu. Yang tadinya cuma sarjana, tiba-tiba jadi doktor, banyak sekali gelarnya. SOS, SAG, MSI, PSD. Apa maksud mulia lihat saya? Bukan saya. Ada ilmuwan sombong? Ada. Ada ustadz sombong? Ada. Mana ciri-ciri ustadz yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ada ustadz begitu Pak, ada. Seolah-olah dia panitia hari kiamat. Ini bid'ah, masuk neraka, maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nusulul Quran bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kalau bid'ah tidak ada pada zaman Nabi, maka tolong kau ceramah jangan pakai mic. Ini tidak ada pada zaman Nabi. Ini juga bid'ah. Kalau begitu tidak ada pada zaman Nabi, jangan kau naik pesawat pergi tanah suci. Kenapa? Nabi pakai onta. Pakailah onta dari Lampung. 17 tahun kau tidak sampai-sampai. Maka dalam dakwah silahkan laksanakan apa yang kamu yakini, hormati pendapat orang lain. Apa yang kita mensombongkan dengan ilmu? Allah berfirman dalam Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Tuan-tuan, kalau ada penceramah terlalu angkuh bicara, tanya aja begini Pak, sederhana saja tanya. Bang, Ustadz, apa artinya alif lam mim? Mati sudah itu. Apa artinya Yasin? Apa artinya Taha? Tidak ada yang tahu artinya. Allah sengaja simpan itu untuk menentukan bahwa kamu ilmumu terbatas. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Allah kasih pikun, tidak ada obatnya pikun sampai sekarang Pak. Ada orang di kampus, wallahu alam benar atau tidak cerita, banyak sekali gelarnya Pak, dosen. Begitu dekat pensiun, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, tidak pernah kau cium saya. Dalam hatinya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium. Apa yang kita mau? Jangan juga modus Pak, mentang-mentang dengar ceramah ini besok didapat sama pembantunya. Saya kira mama Muna. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Maka pepatah dulu mengatakan di atas langit ada langit. Yang ketiga, penyebab datangnya sombong, harta. Yang tadinya miskin, tiba-tiba dapat pembebasan tahan lahan tol, tiba-tiba punya duit ratusan miliar sampai beratus. Jangan mau sombong. Apa yang kita sombongkan dengan harta? Allah marah, banyak orang, banyak duitnya, Allah marah, titip penyakit dalam dirinya. Akhirnya apa? Tidak ada bisa dia makan. Bapak pernah lihat kan orang kaya, miliaran duitnya, dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan sambal, dilarang makan garam, dilarang makan lemak. Apa bisa dia makan Pak? Ubi rebus. Duitnya 30 miliar tapi cuma ubi rebus dia makan kapan? Pergi ke dokter, periksa dokter. Cek. Pak, ini hasil laboratorium. Bapak ini sepertinya tidak pernah kena matahari Pak. Mulai besok Bapak jalan kalau komplek Pak ya, berjemur Pak. Mulai jam 7. Jangan pakai baju Pak ya. Kalau bisa tidak usah pakai sendal. Jangan pakai peci Pak, pakai celana pendek supaya kena matahari. Keluarlah dia Bu, tidak pakai topi, tidak pakai baju, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Apa yang kita mau sombongkan dengan harta? Yang keempat, kata Nabi, bertambahnya popularitas. Yang tadinya tidak viral, tiba-tiba viral, populer. Jangan sombong. Ini seperti Ustadz Das'an, sudah punya ilmu,
populer, mau sombong. Apa yang kau mau sombongkan saat kau bisa jadi penceramah karena ada yang nonton? Bayangkan kalau saya hebat bagaimanapun, saya hafal satu Quran, beribu hadis saya tahu, saya ceramah di sini tidak ada penonton. Berapi-api 2 jam saya menjelaskan Quran di sini, Pak, tidak ada penonton. Lewat ibu Kapolda, sudah lama Ustadz itu gila. Apa yang kita mau sombongkan? Maka orang yang berpuasa, sukses puasanya, dia rendah hati. Orang jahiliyah sombong, Pak. Dan orang sombong, tidak ada yang senang itu orang sombong. Makin tinggi ilmu, makin kaya, makin populer, makin tinggi jabatan, tapi dia tawadu, rendah hati, maka dia akan jadi teladan. Bu-ibu, saya mau tanya, ada 2 ibu, satu istri pejabat, dua-dua istri pejabat, satu sederhana dan santun, satunya lagi agak takabur dan sombong. Ibu kagum sama siapa? Yang sederhana toh. Siapa itu? Istri itu. Istrinya gubernur. Sederhana betul ya. Akhirnya anak buahnya malu. Kalau mau lebihi di atasnya, maka tidak ada orang-orang yang suka yang sombong. Itulah masyarakat jahiliyah. Dan Allah laknat orang sombong. Salah satu orang sombong, kaya, terkenal, sampai sekarang tingkat elektabilitasnya paling tinggi. Kaya, kekayaannya masih dicari sampai sekarang. Populer, kaya, bangsawan, raja. Orang bule katakan Ramses. Siapa? Fir'aun. Allah laknat karena dia sombong. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada satupun anggota polisi mau kasih nama anaknya Fir'aun. Iya Pak, pada populer itu Fir'aun Pak. Ada nama Al-Quran, saya kasih ke Fir'aun. Enggak mau Pak, jangan kasih nama. Bapak dituduh aja Fir'aun, Bapak nggak mau ngamuk Pak. Sebaliknya, ada manusia hamba sahaya, tukang sisirnya Fir'aun, dihina Pak, tapi pernah iman, dimuliakan. Mana buktinya? Sampai detik ini berapa banyak perempuan namanya Masyita. Nah ibu-ibu, nih masyarakat jahiliyah salah satu karakternya sombong. Apa kaitannya puasa? Puasa melahirkan watak orang yang rendah hati. Mana buktinya Ustaz? Coba Bapak kuat fitness. Mesar-mesar sininya Pak. Kayak besi-besi. Begitu jam 11 loyo Pak. Sampai jam 5 di depan makanan terus Pak. Itu baru 1 hari kau sudah loyo. Apa yang kau mau sombongkan di hadapan Allah? Apalagi? Saya heran kalau ada orang rajin sholat tapi dia punya sifat sombong. Rajin sholat tapi sombong. Padahal makna dari sholat itu salah satu mengikis sifat sombong. Bu, anggota tubuh paling mulia nih, badan, kepala. Ibu bercanda sama saya, dorong pantat masih senyum, dorong perut masih senyum, dorong kepalanya buka polda. Dorong silakan dorong. Kiamat Bu. Iya. Kenapa? Yang mulia kepala. Sebaliknya, anggota tubuh paling hina kaki. Pak Kapolda kasih saya honor besok, besok. Enggak tahu sebentar itu besok. Dia kasih saya puluhan juta. Tapi pakai kaki, Pak. Ustadz, kau pulanglah ini honormu. Pasti saya bilang Pak, meskipun Bapak kasih saya jangan hina saya Pak. Kenapa? Anggota tubuh paling hina kaki. Tapi ketika Anda bertemu Allah, kepalamu yang mulia ini rendahkan sehina kakimu. Kenapa? Kau bertemu dengan Zat yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Pak, meskipun kita di 2026, tapi kalau kita punya karakter sombong, Bapak jahiliyah. Betul. Apalagi karakter masyarakat jahiliyah. Ibu tahu, ini ibu-ibu ada di sini berkat Rasulullah hadir di muka bumi memberantas jahiliyah. Jahiliyah dulu perempuan tidak ada nilainya. Perempuan zaman dulu Bu, kalau melahirkan perempuan, diambil anaknya yang masih orok,
dia kubur, dibenam hidup-hidup di tengah padang pasir. Perempuan zaman dulu dianggap aib. Apakah sekarang tidak ada lagi perempuan jahiliyah? Banyak. Mana perempuan jahiliyah? Satu yang suka ganggu suaminya orang. Sudah punya suami, dia bilang jelek Ustaz. Ya takdirmu. Rendah pangkatnya. Siapa kau terima jodoh? Siapa turut terima? Ayo, ibu-ibu. Oi. Bu. Sekarang banyak perempuan jahiliyah pada saat olahraga. Boleh olahraga? Boleh. Jangan campur suaminya orang. Bajunya sempit, roknya sempit. Di depanlah ibu-ibu, bapak-bapak di belakang. Satu. Ibu-ibunya dua. Bapak-bapak di belakang tiga. Itu jahiliyah itu. Ada lagi olahraga sekarang Bu, lagi ngetren. Apa itu? Hah? Yang pendek raketnya. Hah? Padel. Bu, boleh perempuan padel? Boleh, jangan campur lakinya orang. Boleh perempuan padel? Boleh, tapi jangan tontonkan aurat. Yang saya lihat perempuan bajunya sempit, roknya sempit, celananya pun sempit sekali. Ada itu saya lihat yang sempit begini celananya Bu. Begini. Apa namanya itu Bu? Apa? Legging, apa? Ya, itu kan dia karena pakai jilbab, ya makanya dia pakai rok yang begini. Waktu masih mukul masih bagus Bu. Begitu pungut bola, Allah wah. Itu jahiliyah. Maka Allah hadirkan, jangan kau hina dirimu. Apalagi jahiliyah. Orang jahiliyah itu Tuhannya 4. Masa jahiliyah itu Tuhannya 4. Namanya Latta, Manat, Hussa, Hubal. Apakah sekarang tidak ada lagi Tuhan selain Allah? Banyak. Tuhannya apa? Satu, jabatan. Mau dapat jabatan siku kiri kanan, nyogok kiri kanan. Mau sekolah nyogok, mau dapat jabatan nyogok. Selesai lagi sekolah nyogok lagi. Jabatan kumpul uang. Saya lihat teman-temanku begitu saya lihat. Kalau mau sekolah kumpul uang. Sudah sekolah dapat jabatan kumpul lagi uang. Sudah itu kumpul uang dapat lagi jabatan. Kumpul lagi uang dapat lagi jabatan. Sekolah lagi. Kapan kau nikmati uangmu? Jangan ketawa, saya suruh sini Pak. Iya Pak, daripada kumpul uang kasih orang, daripada kumpul uang kasih komandan, daripada kumpul uang masuk tiket neraka, mending kasih umroh istrimu. Mending uangmu yang setengah mati kau kumpul, umrohkan istrimu, kasih emas, dia yang ngurus kamu. Ya marah Pak ya. Sudahlah kita baku tahu semua Pak. Iya. Saya marah sekali kalau ada yang hina polisi Pak. Kenapa? Bapak lihat Pak. Ini acara baru beberapa hari. Orang biasa Pak ngantri 3 bulan belum tentu dapat jadwal. Tapi saya kalau polisi ngundang saya prioritaskan. Kenapa? Karena saya mau ajak polisi masuk surga sama saya. Kenapa bisa Ustaz? Karena saya bisa ceramah dari Sabang sampai Merauke aman tertib. Itu tugasnya Bapak polisi, jaga Kamtipmas. Mana bisa saya ceramah kalau sudah tidak aman Pak? Assalamualaikum. Marilah kita memanjatkan puji syukur. Tidak mungkin Pak. Lihat itu Arab. Bahasanya cuma satu, sukunya cuma satu, sampai mereka saling menyerang. Tidak aman Pak. Gaza, bahkan negara yang disebut Quran Syria namanya Syam, ribut sampai sekarang Pak. Kita alhamdulillah bukan cuma satu suku, beratus bahasa, kita aman. Ini yang kita jaga, dan polisi lah tugasnya di situ. Bapak itu sebagai penjaga Kamtipmas mulia di sisi Allah Pak. Mulia. Cuma kadang-kala setan hasut-hasut sedikit Pak. Apa kayak bisa sikat di situ apa-apa.
Narkoba barang bukti 4, tinggal hilang 1 saja yang tinggal. Pak, maafkan saya Pak, kalau Bapak mau ambil uang tidak halal, pikirkan istri. Tega Bapak kasih makan istri uang haram. Bapak lamar dia baik-baik, dinikahi baik-baik, Bapak besarkan anak kita dikandung ibu, istri kita 9 bulan dia kandung Pak. Waktu melahirkan pilihan hidup dan mati, Bapak tega kasih makan uang haram anaknya Bapak sendiri. Kalau ini Bapak pikir, insya Allah selamat. Ini bapak-bapak ibu, lihat ini suamimu bu, kasihan, coba lihat tuh. Jangan paksa dia menghalalkan segala cara bu. Kadangkala polisi baik, tapi istrinya yang menghasut. Pulang pengajian, jangan juga kau tersinggung, bukan kamu di sana, karena saya ceramah di sini. Bu, coba lihat di medsos, berapa banyak Kapolres akhirnya hina gara-gara kelakuan istri. Berapa banyak Kapolda akhirnya terhina gara-gara kelakuan istri. Maka suamimu sayangi. Caranya apa? Selalu ingatkan, bang, kita puasa 1 bulan itu pengendalian hawa nafsu. Masa kamu tidak bisa hawa nafsumu ini? Ayo bang, saya istrimu, yang penting halal, segalanya saya ikhlas. Kalau datang suami dimarahi sama jenderalnya, ibu tampil sebagai Hadijah. Memang begitulah bang, hidup begitu. Itu pelajaran dari Allah. Kalau besok kau jadi jenderal, jangan kasih gitu anak buahmu. Jangan malah dibilang memang kau bodoh. Kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia komandan. Jangan ketawa, saya serius ini. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah ketika masyarakat jelas kita, apalagi Tuhan kita sekarang, ada yang disebut Tuhankan harta, menghalalkan segala cara dapat harta. Apalagi dia pertuhankan hawa nafsu. Sudah dikasih istri yang halal, dia pergi cari yang haram. Padahal Nabi katakan, kalau kau melihat perempuan di jalan dan kau tertarik pada perempuan itu, kata Nabi, segeralah kau kembali ke rumahmu, karena apa yang dimiliki di jalan sama persis yang ada di rumahmu. Tidak percaya, periksa. Coba dia bilang, temanku beda cita rasa Ustaz. Bahkan Al-Quran mengatakan, istrimu adalah sawah ladangmu. Bayangkan Quran mengatakan bu, istrimu adalah sawah ladangmu. Namanya sawah ladang pak, garap ada sama bapak. Garapnya boleh pakai cangkul Jawa, boleh pakai cangkul Bugis. Beda tuh cangkulnya Bugis dengan Jawa pak. Cangkul Bugis kan agak pendek pak ya. Silakan, itu bahasa Quran. Malah ini berselingkuh. Dan demi Allah, dengar baik-baik ini ya, ada kitab saya baca pak, 1 kali selingkuh, bahasanya dalam buku itu bukan selingkuh, tapi maknanya selingkuh. 1 kali selingkuh, hancur amalnya 40 tahun. Nah dia 2 kali 1 bulan, selingkuh ke Jakarta, 80 tahun habis amal pak. Nah kau mati 60 tahun. Bu, ada yang suaminya selingkuh? Ada. Sebenarnya itu laki-laki bu, terpulang juga kepada istri. Kalau istrinya soleha bu, enggak berani. Istri saya itu bu, wah saya ini kan banyak godaan bu. Iya benar, janda-janda curhat bu. Waduh, yang milenial itu bu, yang tobat-tobat hijrah, Ustadz baru saja suamiku meninggal, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya bilang baca ini bu, Ustadz alhamdulillah sudah tenang jiwaku, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, oh mohon maaf bu, saya bukan imam, saya penceramah. Banyak godaan bu, tapi saya tidak pernah tergoda. Kenapa? Ada bidadari di rumahku. Oh Masya Allah, istri saya itu bu, kalau saya mau pergi kerja, pasti diambil ranselku. Saya bilang, tidak usah sayang, berat. Dia bilang, beratnya ini ransel, tidak seberat bebannya Ustadz menjadi penceramah. Oh. Begitu saya dulu di mobil bu, dia cium tangan dulu. Sudah itu, dia cium lagi jidatku bu. Baru mata kanan lagi. Kiri lagi sedikit.
Ini agak lama sedikit, Bu. Kenapa istriku? Sudah itu, Bu, tidak akan pernah dia tutup pintu mobilku sebelum dia usap dadaku. Lalu dia bilang apa? Ustadz, ridhoi saya, jaga mata. Coba ibu bayangkan, amalkan besok. Jangan ketawa, saya serius ini. Bagaimana suamimu pergi tidak pernah kau ridha? Pergi suamimu tidak pernah kau iringi doa. Pergi suamimu tidak pernah kau lihat. Dengar ini ibu-ibu, belum tentu suami pulang dalam keadaan utuh. Berapa banyak polisi pergi kejar penjahat, negakkan hukum, pulang tinggal jenazah. Bertengkar boleh tapi jangan dendam. Bertengkar boleh tapi jangan memaki. Kecewa boleh tapi jangan menghina. 4 perempuan penghuni neraka kata Nabi yang tidak bakal keluar dari neraka. 1 diantaranya perempuan yang menghina suaminya. Marah boleh. Saya tidak sangka bang, tahu begini tidak pernah saya kesini. Saya tinggalkan Jawa bang, saya ikuti kamu, ternyata kau punya pilihan lain. Boleh marah gitu bu, tapi anda boleh menghina. Memang kau goblok, sudah ada duitmu kecil gajimu, goblok sekali kau. Itu tidak boleh. Ibu ketawa, ada barangkali pelakunya di sini bu. Dia bilang jelek suamiku Ustaz, ya takdirmu. Kenapa? Allah maha tahu. Karena kalau dia gagah, dia malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Iya bu, coba amalkan itu, maka laki-laki akan tenang. Pergi suami ibu, sampai di kantor ibu telepon jam 8 pagi. Bang, baru saja saya doakan kau dalam sholat duhaku. Jangan kau galau bang, Allah sudah takdirkan itu rezekimu, Allah sudah takdirkan itu jabatanmu. Kalau kau sudah di situ, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghalangimu. Baru saja saya doakan kau bang dalam sholat duhaku 8 rakaat bang. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Pasti tenang. Dan itu suami kalau dapat WhatsApp begitu bu, dia kasih lihat semua temannya di posko. Kau lihat istri soleha. Ibu pernah WhatsApp suami begitu? Paling WhatsAppnya jangan lupa singgah beli gas. Bu, jadilah wanita soleha, bukan wanita zaman jahiliyah. Dan kita juga pak, hormati istri. Coba lihat istri kita pak, dia tinggalkan keluarganya, lahir di Jawa, lahir di Sulawesi, lahir di Papua, datang ke sini mengikuti suami. Apa karena gaji? Bukan pak, berapa gaji bapak? Tapi karena sayangnya kepada suaminya. Maka kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istrinya, karena saya adalah suami yang memuliakan istri. Bagaimana cara Nabi memuliakan istrinya? Satu diantaranya, jangan kasih makan uang haram pak. 2, jangan bicara kasar. Kadang-kadang kita mau istri sopan tapi kita kasar. Nabi 11 istrinya tidak ada satu pun pernah dipanggil namanya. Coba baca sejarah hidupnya Nabi. Nabi tidak pernah panggil Khadijah. Kalaupun dipanggil Khadijah ada ku di dalamnya, Khadijahku. Tapi Nabi paling sering memanggilnya Ummul Mukminin. Aisyah tidak pernah dipanggil Aisyah, tidak. Aisyah beliau panggil ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya. Kenapa? Memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka bapak kalau cinta kepada istri, panggil dengan panggilan kasih sayang. Carilah yang paling mana. Wahai istriku yang termancung hidungnya. Dia bilang tidak mancung hidungnya Ustaz, giginya lah kita lihat. Justru giginya agak mancung Ustaz. Ya lehernya apa kek kau lihat yang bagus. Jangan terlalu jujur, mentang-mentang istrimu hitam kau panggil Blacky. Ya pak, saya biasa kasihan lihat kawan-kawan tinggal di asrama, rumah kecil, fasilitas seadanya, bertengkar tiap hari. Kapan kita bahagia? Kalau jenderal bintang 2, bintang 3 bertengkar, paling tidak dia punya pangkat jabatan pak, dia punya komando. Tapi kalau kita sudah tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, bertengkar tiap hari. Kalau kita lihat orang kaya pak,
Tapi kita bahagia, paling kita bisa bangga. Meskipun kau kaya, kau tidak pernah bahagia. Meskipun kau kaya, kau tidak dihormati istrimu. Saya meskipun pangkat rendah, istri saya muliakan saya. Bangga rasanya dalam hati. Dan saya heran, tiap hari bertengkar. Bertengkar tiap hari. Herannya lagi, bertengkar, hamil lagi. Ya, Pak Ibu. Nah, sudah banyak lagi karakter masyarakat jahiliyah. Maka Allah ingin memperbaiki karakter jahiliyah itu. Apa yang Allah turunkan? Quran. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Maka ketika Allah ingin memperbaiki masyarakat jahiliyah, Allah turunkan Al-Quran. Yang pertama kali Allah perintahkan bukan puasa, bukan sholat, bukan haji, bukan zakat. Tapi apa yang Allah perintahkan, Bu? Iqra, baca. Berarti kalau ingin memperbaiki kantor ini, masyarakat, rumah tangga, peradaban, maka iqra, baca, belajar. Itulah sebabnya setiap anggota polisi kalau mau dapat pangkat jabatan dia mesti sekolah dulu. Tapi dia bilang, teman saya, waktu sekolah ideal semua kita tahu Ustaz, teori bagus-bagus, begitu kembali lagi ke lapangan Ustaz, hancur lagi semua teori. Maka itulah dibutuhkan istiqamah. Supaya punya istiqamah, teguh pendirian. Satu, Bapak mesti selalu dengar ceramah setelah keluar pendidikan. Bapak, Bu, mau istiqamah harus selalu dengar dakwah. Punya handphone, Bu? Punya handphone? Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Lowbat. Kalau lowbat ibu apai? Kalau tidak dicas kenapa? Kalau masih mati masih bisa dipakai? Enggak, pakai melempar. Iya. Begitu juga dengan hati. Kita lihat orang promosi, adik asuh kok lebih cepat dunia. Kita lihat adik asuh bagus mobilnya, dunia. Kita lihat rumahnya, dunia terus. Kapan dengar dakwah? Kalau tidak ada dakwah, tidak mungkin Bapak bisa dapat ilmu agama. Kalau tidak dapat ilmu agama, bagaimana Bapak tahu haram? Sama lah kalau kita kan penegak hukum, tapi tidak tahu pasal-pasal, penempatan pasalnya bagaimana. Bagaimana mau menempatkan pasal kalau pasal itu kita tidak tahu? Begitu juga Quran. Kalau kita tidak pernah baca, bagaimana dia menjadi hudan? Bagaimana dia menjadi petunjuk? Maka Ramadan hadir minimal, ayo, saatnya untuk baca kembali Quran. Ilmu masuk dengan cara baca. Dan baca ini setelah banyak kejadian saya di edit video saya baru sadar, oh ini makna kenapa Al-Quran tidak mengatakan nontonlah. Bacalah. Kenapa? Karena nonton bisa diplesetkan. Nonton bisa diedit jadi hoax. Ini baru-baru di Facebook, Bu. Muka-muka saya, suara-suara saya, badan-badan saya, jual iklan obat kuat. Langsung saya japri, saya tuntut kau, hapus itu. Saya masih kuat kau jual obat kuat. Kalau air sam-sam jual saja dah boleh lah. Obat kuat, malu istri saya. Dia bilang nanti korang dikira loyo. Itu makna baca dengan catatan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ilmu lalu lintas, baca ilmu reserse, baca ilmu persandia, baca ilmu pidana dan sebagainya dengan catatan Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Kenapa? Karena kalau ada orang baik ilmunya tidak disertai iman, bahaya. Kalau ada orang ilmunya tinggi, Pak, tidak ada imannya, dia bisa lebih bahaya daripada binatang, kata Quran. Kok bisa, Ustaz? Adik-adik tahu kambing? Tahu kambing, bapak-bapak? Tahu kambing? Kakak saya jual beli kambing di kampung. Itu kalau ada kambingnya nakal, dia panggil penjaganya, jual itu kambing. Sampai di pasar tidak ada yang beli. Apa kata kakak saya? Sudah, potong, kita makan sama-sama. Dagingnya jadi sate, tulangnya jadi konro, pipinya sop pipi,
lidahnya sop lidah, ekornya sop buntut, ya toh, kakinya sop kikil, pelirnya obat kuat, ya toh, kambing nakal jual, tidak ada beli, potong. Kalau ada anggota nakal, jawab dulu Pak, jawab dulu Pak, mau di apa? Mau dijual? Siapa yang mau beli Bapak? Mau dipotong? Siapa yang mau makan? Itulah makna dari ayat. Kalau dia tidak punya iman, lebih hina dari binatang. Maka puasa hadir untuk memperbaiki iman kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar. Inilah nusulul Quran. Yang kedua, Ramadan. Kita bahas sedikit Ramadan. Ramadan, kalau bulan angka dalam Hijriah, dia bulan ke-9. Ramadan itu Bu, artinya kalau di Indonesia kan membakar, panas dan membakar. Kenapa disebut panas dan membakar? Karena dia bulan penuh ampunan. Saya tanya bapak-bapak, bapak yang pecinta olahraga, bulu tangkis kah, futsal kah, jogging kah, bapak pakai dari pagi sampai tengah hari keringatan bajunya. Besok kira-kira bapak masih pakai bajunya? Masih pakai Pak? Kalau mau pakai diapain dulu? Cuci. Kalau bapak pakai lagi tidak dicuci? Gatal. Itu baru 1 hari. Bagaimana kalau 1 minggu? Bagaimana 1 bulan? Dipakai terus tidak dicuci. Begitulah Ramadan. 11 bulan bapak lupa Allah, Allah hadirkan laundry. Inilah bulan Ramadan, bulan laundry pakaian, bulan penuh ampunan. Cuma apakah semua orang masuk Ramadan langsung diampuni? Tidak, ada syaratnya. 1, puasa. Puasa itu menghapus dosa. Nabi bersabda, man shoma ramadana imanan wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tuh, itu janji Nabi. Siapa yang puasa lalu dosanya diampuni, akan datang pun dosanya diampuni. Makanya kita ibu-ibu selesai Ramadan ada perayaan. Namanya hari apa Ibu? Hari apa? Aidil Fitri. Arti bahasa Indonesia itu, kalau di Indonesia kan Aidil Fitri, hari kembali menjadi suci. Kenapa? Habis dosanya dicuci dalam 11 bulan. Dengan catatan, dosa yang bagaimana diampuni Allah Bu? Dosa yang sifatnya kepada Allah. Sementara dosa kepada suami, dosa kepada anak buah, dosa kepada tetangga, dosa kepada teman belum diampuni sebelum minta maaf. Seolah-olah Allah bilang begini, Dasaat, dosamu sama saya ampuni. Kau minta maaf sama tetanggamu, kau minta maaf sama istrimu, kau minta maaf sama anggotamu. Pernah kau tipu kau minta maaf. Selama kau tidak minta maaf sama dia, saya tidak ampuni. Maka Islam itu mengenal 2 hubungan. Hablum minallah, hubungan kepada Allah. Hablum minannas, hubungan kepada sesama manusia. Maka dengan hadirnya Ramadan, hapus dosa kepada Allah, dosa kepada tetangga, istri, belum minta maaf, belum. Maka kita di Indonesia selesai Ramadan ada disebut halal. Nah itulah saling menghalalkan. Cuma orang puasa Ibu ada 2. Bapak-bapak, puasa itu ada 2 sifatnya. Ada puasa ular, ada puasa ulat. Ular puasa Ustaz? Iya. Kapan? Ketika ganti kulit. Ulat Pak, ketika ganti kulit dia tidak makan, tidak minum. Tapi sialnya selesai ganti kulit jadi ular lagi. Ini biasa puasanya para politisi. Kalau Ramadan alim Pak, bagi-bagi sembako, pakai peci, pakai gamis, keluar masuk masjid. Selesai Ramadan kesurupan lagi. Puasa ular. Yang kedua, puasa ulat. Apakah ulat puasa? Iya, kapan? Ketika dia jadi kepompong, tidak makan, tidak minum. Hebatnya selesai jadi kepompong, dia jadi kupu-kupu. Dan apa hebatnya kupu-kupu? Semua orang senang itu kupu-kupu, kecuali 1 kupu-kupu yang tidak disenang ibu-ibu. Bapak tahu. Banyak pelakunya di sini. Kupu-kupu
Apalagi hebatnya itu kupu-kupu, Ibu. Dimanapun dia hinggap tidak ada ranting dan pohon yang patah. Artinya apa? Anggota Polri tidak akan menjadi sampah masyarakat dan mengganggu orang. 3, apalagi hebatnya itu kupu-kupu. Tidak ada kupu-kupu masuk minum jamban. Tidak ada kupu-kupu masuk ngisap najis. Tidak, apa diisap kupu-kupu? Saripati bunga. Artinya puasanya orang hebat, dia tidak makan kecuali yang dihalalkan Allah. Puasa. Yang kedua, mencuci dosa di bulan Ramadan. Setelah puasa otomatis kalau puasanya baik, habis dosanya. Yang kedua, taubat. Bagaimana cara taubat? Bukan dengan begini, maaf lahir batin dunia akhirat, sengaja tidak disengaja, ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak begitu, itu versi Pancasila. Bagaimana menurut Nabi? 1, jabat tangannya. 2, pandang matanya. 3, senyum. Jangan kau jabat tangan Idul Fitri. Tidak begitu adabnya Islam. Jabat tangannya, pandang matanya, senyum, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kelima yang agak berat, sebut judulnya dosa. Jadi Bu, kalau suami minta maaf, suruh sebut judulnya. Bu, maafkan saya, kata istrinya. Kenapa Pak? Apa? Jangan Ibu, nanti kau marah lagi. Enggak, apa? Harus disebut. Tapi enggak marah. Iya, janji. Enggak. Iya, maafkan saya. Waktu saya dinas di Jakarta, saya hilap Ibu. Ada perempuan mirip betul sama kau Bu. Saya hilap Bu, maafkan saya Bu, saya menyesal. Kata istrinya, enggak apa-apa Pak. Begitu memang manusia biasa. Karena waktu kau hilap, saya juga hilap Pak. Ya, Ibu Bapak. Nah, kalau berkaitan barang, menyesal, taubat itu syaratnya 1, menyesal. 2, mengakui. 3, tidak mengulang. 4, ganti dengan kebaikan. 5, kalau berkaitan barang kasih kembali. Selama barang tidak dikembalikan, taubatnya tidak diterima selama Ramadan. Maka bapak-bapak yang pernah mengambil barang-barang kantor, kasih kembali besok. Selama masih simpan Pak, tobatnya tidak diterima. Saya juga heran biasa rumah-rumah dinas. Kalau ganti lagi, biar gorden hilang, piring hilang, AC semua hilang. Dan bapak yang ambil barang-barang negara Pak, itu nanti di Padang Masar, coba buka kitab Durratun Nasin Pak. Itu semua barang yang pernah bapak ambil disuruh pikul sambil menunggu pengadilan. Jadi misalnya bapak di sini pengadilan kan, itu pengadilan nanti kan dari Adam sampai kiamat berapa triliun manusia dan dipanggil satu-satu orang Pak. Kenapa? Cuma 1 loket. Orang pilkada Pak banyak loket dan masih dilindungi. Ini di Padang Masar 1 loket matahari kata Nabi tinggal 1 jengkal dari kepala. Nunggu giliran Pak dipanggil. Siapa dulu yang dipanggil Pak? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Raub, Mutmainnah, Das'at Latif. Nah itu. Joni, Tony, Rudy, Nining, Ningsi, di belakang semua. Dipanggil juga Bu, tapi di belakang. Ya, pada saat menunggu giliran panggilan itulah Pak, semua barang yang pernah Bapak ambil disuruh pikul. Masa bisa dipikul? Makanya saya lihat kalau koruptor ambil 20 miliar sebenarnya disuruh pikul nanti itu. Dia bilang anak mahasiswaku, 20 miliar Ustadz dikantongi kalau uang Singapura. Ada uang Singapura Ustadz yang 100.000. Iya kah? Iya. Itu dikantongi saja itu Ustadz kalau 20 miliar. Saya bilang iya kalau uang Singapura. Kalau uang koin? Apa? Uang koin 20 miliar kau pikul lah itu. Pas lewat anak buah dia bilang, oh Pak, saya dipecat ternyata Bapak yang ambil. Maka bapak-bapak kasih kembali barang kantor. Ibu-ibu yang pernah ngambil barang tetangga, pengantin, diambil kuenya dengan piring-piringnya, kasih kembali. Inilah Ramadan, bertaubat. Cara bertaubat yang kedua dengan
bertobat, istighfar, astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang itu Ustaz, boleh pendeknya, astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Itu pun masih panjang Ustaz, paling pendek lagi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang, ambil paling pendek, astaga. Main-main saja Bu, tidak boleh itu. Paling pendek, astagfirullah, ampuni saya Allah. Dua, cara bertobat dengan ibadah mahdah. Apa caranya ibadah mahdah Ustaz? Dengan melakukan salat sunat taubat. Kapan waktunya? Selesai maghrib nunggu isya. Boleh sebelum duhur, boleh. Boleh setelah isya, boleh. Tapi Nabi mempraktekkannya selesai salat maghrib nunggu isya. Apa bacaannya? Sama bacaan yang lain. Bedanya niat. Kalau tahajud, niat tahajud. Tarawih hari Ramadan. Taubat 24 jam. Yang penting bukan sudah salat subuh dan sudah salat asar. Apa bacanya? Sama bacaannya. Apa niatnya Ustaz? Ini yang selalu ditanyakan ibu-ibu. Apa niat? Niat itu Bu tidak harus diucapkan. Niat itu Pak boleh diucapkan dan sah tidak diucapkan. Misal Bapak mau sholat taubat, usalli sunnatal taubat rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu bahasa Arab, Bapak tidak tahu bahasa Indonesia. Saya niat salat taubat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun Bapak susah, ambil jalan praktis. Berdiri tegak menghadap kiblat, bilang saja begini, Tuhan salat taubat ya, Allah. boleh 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Coba jangan begitu terus, masa AKBP begitu caranya Pak. Ya, taubat. Yang berikutnya tadi kita ulang, 1 membersihkan dosa dengan puasa, 2 dengan bertobat, yang ketiga dengan sadaqatun jariyah, sedekah. Masya Allah. Ibu-ibu, ini yang banyak semua emasnya. Kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai emasnya Bu? Istri kedua. Bu, begitu ibu meninggal Bu, menangis suaminya ibu. Kenapa cepat sekali kau tinggalkan saya sayangku? Aku tidak bisa menjalani hidupku. Dia buka cincinnya ibu, tidak mau terbuka Bu, dia kasih sabun. Sudah itu dia cabut lagi kita punya kalung. Ini saya belikan kau dulu usia pernikahan 15 tahun. Sudah itu dia cabut lagi kita punya gelang. Ini waktu kita umroh saya belikan kau emas Dubai. Terakhir gigi palsunya pun ibu dicabut. Lalu dia bungkuslah itu emasnya ibu, dia kasih masuk laci sambil menangis. 3 bulan kemudian dia pergi reuni SMA. Ketemu temannya yang janda. Dari mana? Saya janda. Saya juga jomblo. Dia ambillah emasnya ibu dalam laci, dia bungkus baik-baik, dia kasih pita-pita, lalu dia datang ke si janda. Ambil sudah ini, sudah mati yang punya. Ibu-ibu, daripada diambil istri kedua, mending ibu bawa ke anak yatim seperti tadi. Bu, dia dengar ceramahku, ini istriku. Dia bilang, Ustaz, jadi kalau saya duluan meninggal, kau kawin lagi. Saya peluk dia Bu, baru saya bilang, dengar baik-baik sayangnya, jangankan kau meninggal, masih hidup saja sekarang, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ibu, halo Bu. Saya bilang begini sama ibu majelis taklimku di Makassar yang kaya-kaya. Ibu-ibu yang kaya, tidak usah kau pakai emas asli. Kenapa? Biar kamu pakai palsu, orang juga percaya asli. Lebih baik pakai yang palsu, aslinya bawa ke sepupumu yang miskin, sekolahkan anaknya. Saya bilang juga ibu-ibu yang miskin, ndak usah kau pakai yang asli. Biar asli orang juga ndak percaya. Maka lebih baik pakai yang palsu, asli, kau tabung untuk anakmu sekolah. Bapak-bapak PJU, Pak, kalau bapak mau dapat jabatan,
Nggak usah jilat kiri kanan, Pak. Bapak lebih baik sedekah. Bangun sholat hajat namanya, Pak. 2 rakaat saja. Nggak usah jawab saya, Pak, ya. Nggak usah jawab. Selama Bapak ada hajat naik pangkat, pernah nggak Bapak sholat hajat? Itu aja jawab. Bapak lebih pilih sholat hajat atau pergi cari muka sama di Mabes? Itu aja jawab, Pak. Pantas ketika dapat jabatan Allah tidak berkah. Kenapa? Bapak tidak minta sama Allah. Coba Bapak sholat hajat 2 rakaat jam 3 dini hari. Lalu Bapak minta, ya Allah, saya ingin jadi Kapoltabes. Ya Allah, saya ingin jadi jenderal. Kasih saya jabatan itu, saya gunakan untuk membela rakyat, ya Allah. Saya akan jadikan fisabilillah, ya Allah. Masa Allah tidak kasih? Sudah itu Bapak nasar. Ya Allah, kalau betul terkabur, ini ada uangku 10 juta, saya gunakan untuk membantu orang susah. Masa Allah tidak kabulkan, Pak? Bapak bukan mau beli Mercy, Bapak bukan mau beli cincin, Bapak minta apa? Jabatan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Masa Allah tidak kasih? Minta. Termasuk ibu-ibu, kalau ada suami ibu-ibu curigai macam-macam, tidak usah periksa HP-nya, Bu, rugi. Kenapa? Dia kasih kok HP-nya 1, masih ada disembunyi. Kenapa kau tahu, Ustaz? Saya pelakunya. Repot juga kalau HP sedikit-sedikit periksa-periksa. Ambil kau periksa, saya sembunyi yang lain. Bu, lebih baik ibu sholat hajat, minta kepada Allah. Ya Allah, lindungi suamiku dari perempuan jahat. Ini ada duitku 10 juta. Tolak bala, mudah-mudahan suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat hajat. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya, ya Allah. Ngomel aja kerjanya, ya Allah. Ini tolak bala, ya Allah, 10 juta. Sedekah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau ini 3 kita lakukan. Puasa sempurna, memperbanyak taubat Ramadan, lalu kita beramal soleh dengan bersedekah. Jangan terlalu pelit, Pak. Jangan terlalu pelit. Saya selalu bilang teman-teman saya Kapolres yang dekat-dekat, yang punya jabatan, rugi kalian kalau Anda tidak gunakan jabatanmu untuk meraih agama Allah, membela agama Allah. Kalau Anda seorang Nasrani, di satu tempat bangunlah rumah ibadah. Kalau Anda Muslim, ada tugas di situ seperti ini, perbaiki musallanya. Itulah karier Bapak. Begitu Bapak pindah punya kenangan, saya bangun itu masjidnya, saya yang perbaiki. Sementara ini di pundak pasti hilang. Bersedekah, Pak. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Cuma kadang-kala, Pak, kalau mau lihat pelitnya orang Islam, lihat kalau ada celengan. Lewat depan kita, Pak, pura-pura tidak lihat. Begitu lewat, baru. Sewa pedel dia berani sewa 1 juta, Pak, untuk 2 jam. Sementara celengan lewat, tidak pernah dia isi. Mau masuk surga, 2.000 rupiah. Memang nenekmu punya. Kencing aja, Pak, di terminal itu 5.000, Pak. Ya pernah saya kan kencing. Air besar 3.000, air kecil 1.000. Saya kasih uang 5.000. Ini air besar. Mana kembalinya 1.000? Dia bilang, pasti Ustaz kencing juga toh. Itu Pak 5.000 beres, kita mau surga 2.000. Sedekahlah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, makna dari puasa itu salah satu diantaranya kepekaan sosial, dan kepekaan sosial itu berderma. Bu Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih sudah mendengar saya, dan saya tahu apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu semua sudah tahu. Cuma diulang lagi supaya apa? Untuk kita bisa segar kembali, refresh. Apakah saya yang paling soleh dan paling pintar di sini sehingga Pak Kapolda ngundang saya ceramah di sini? Tidak. Kenapa Ustadz diundang? Bukan karena saya paling pintar dan paling soleh, tapi saya yang paling banyak followerku di sini. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Mohon izin untuk mengaminkan doa yang kita hajatkan. Pada saudara-saudaraku non-muslim silahkan menyesuaikan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa hususil Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Ya Allah, Zat yang Maha Kaya, Engkau yang mengatur rezeki kami di dunia ini. Ya Allah, jika rezeki kami masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting, ya Allah, berkahkan. Ya Allah, ya Rabbi Karim, Zat yang beri hidayah, berikan hidayah kepada aparat penegak hukum kami. Ya Allah, tunjukkan yang hak adalah hak dan berikan kesanggupan kepadanya melaksanakan hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil dan berikan kesanggupan kepadanya memberantas dan menghindari kebatilan itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.